kita masuk ke dalam studi kasus yang ketujuh, masih berkaitan dengan tata cara sholat, yaitu tentang bacaan tasyahud, baik awal maupun akhir. Ya, apakah dia wajib, apakah tidak? Nah, itu para ulama berbeda pendapat. Ya, gitu ya. Ini juga yang dipersisihkan oleh para ulama. Kata dipersisihkan itu jangan identik dengan perpecahan ya, karena di tahun 90-an pernah saya membaca di sebuah majalah Islam itu dengan kasarnya mengomentari seseorang yang mengutip sebuah pernyataan atau syiar yang terkenal sampai sekarang ya, yaitu ikhtilafu ummati rahmah ya. Itu diterjemahkan dengan bahasa yang enggak nyaman, yaitu apa? Perpecahan di kalangan umat itu adalah rahmat. Mana ada perpecahan kalau dibilang rahmat ini? Nah, ini kan kita memaksa itu. Maksudnya itu bukan perpecahan, perbedaan. Bukan perpecahan, perbedaan itu maksudnya. Ikhtilaf itu maksudnya bukan perpecahan, tapi adalah perbedaan. Maksudnya keragaman, macam-macam itu umat itu. Itu adalah rahmat. Tapi itu sebenarnya babnya bukan itu. Babnya sebenarnya adalah itu mengambil dari sebuah judul kitab, yaitu judulnya adalah Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Aslinya begitu. Jadi rahmat ya, rahmat bagi umat atas keragaman perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya gitu maksudnya, lebih tepatnya ke sana. Cuman mungkin karena potong kompas dikira maksudnya perbedaan di kalangan umat, maksudnya di kalangan ulamanya, bukan di kalangan awamnya, tapi di kalangan ulamanya maksudnya. Pemimpinnya, a'immah ya, pemimpin agama itu. Kalau beda pendapat itu rahmat bagi kita. Karena kita jadi punya beberapa pilihan gitu. Untuk menghadapi situasi yang berbeda, kita akan bisa menggunakan sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena toh semuanya adalah punya kredibilitas dalam keilmuannya masing-masing gitu ya. Jadi ikhtilaf di sini maksudnya bukan perpecahan tapi perbedaan. Ya, berbeda. Ada beda-beda gitu maksudnya. Nah, itu termasuk di antara rahmat Allah. Jangan malah dibilang itu diterjemahkan perpecahan. Perpecahannya jelas sesuatu yang tercela lah. Mana ada perpecahan dibilang rahmatnya? Nggak mungkin. Itu menerjemahkannya dipaksakan. Kenapa ikhtilaf diartikan perpecahan dan perbedaan saja. Keragaman maksudnya. Dalam bab ini maksudnya keragaman atau perbedaan semata, bukan perpecahan. Apalagi permusuhan, itu lebih parah lagi, bukan ya. Jadi tasyahud itu termasuk begitu. Jadi bacaan tasyahud itu termasuk yang diperselisihkan di kalangan para ulama, beda-beda, yaitu satunya itu mewajibkan, satunya tidak, alias sunnah saja gitu. Juga di antara perbedaannya apa, yaitu wafil mukhtar minhu, dari sekian banyak alternatif bacaan atau lafaz tasyahud itu mana yang terbaik atau yang terutama, itu juga berbeda pendapat. Fadhaba Malikun wa Abu Hanifah wa jama'atan ila anna tasyahud laisa biwajibin. Adapun Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan juga sekelompok ulama yang sependapat dengan keduanya, gampangannya madzhab Maliki sama madzhab Hanafi, itu berpendapat bahwa bacaan tasyahud itu laisa biwajibin, bukanlah merupakan kewajiban, alias apa? Sunnah saja. Maksudnya apa? Kalau kita tidak membacanya baik sengaja maupun karena lupa, itu tidak membatalkan sholat kita, alias sholat kita tetap sah. Gitu maksudnya. Artinya tidak wajib itu arahnya ke sana. Wa dhaba thaifatun ila wujubi wa bi qala Syafi'i wa Ahmad wa Dawud. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa bacaan tasyahud itu adalah wajib. Ini dipegangi oleh 3 madhab, 2 yang utama, yaitu madhab Asy-Syafi'i dan madhab Hambali, dan juga madhab Dawud Ad-Dhahiri. Itu
berpendapat bahwa bacaan tasyahud itu adalah wajib. Nah, sekarang jangan, karena sudah berkali-kali membahas seperti ini, jangan harus semakin paham bahwa bab ini wajib apa sunnah, itu bab yang hampir semuanya itu bicara mengenai perbedaan pendapat. Mengenai satunya bilang wajib, satunya sunnah, itu sedikit yang itu betul-betul hak sama batil gitu, bukan. Tapi urusannya adalah perbedaan pendapat di dalam memahami nas-nas agama yang ada, baik itu Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk ini, ya, tasyahud ini munculnya karena perbedaan dalam memahami nas, dalil atau Quran dan sunnah. Untuk bahasa kerennya sampai sekarang itu ya, 4 mazhab itu semuanya rujuk ila Quran, semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya rujuk itu adalah referensinya, tempat kembalinya. Kalau ada apa-apa ya dikembalikannya kepada dalil, kepada Quran dan Sunnah. Gitu. Jangan diajak-ajak misalnya, kok kembali kapan berangkatnya? Nah, maksudnya bagaimana kok begitu? Jadi karena kadung saking sama-sama suhudurnya, sama-sama ngenyaknya, akhirnya jargon rujuk ila Quran dan Sunnah itu malah jadikan mainan. Padahal maksudnya itu bagus, maksudnya itu referensinya itu kemana kalau ada sesuatu ya Quran dan Sunnah. Nah, kemudian kebablasan, makanya tinggalkanlah ulama, kembali pada Quran. Nah, itu juga kebablasan lagi. Maksudnya adalah justru contoh terbaik kembali ke Quran dan Sunnah itu adalah para ulama yang kredibel di bidangnya. Dalam hal ini kalau masalah hukum atau fikih ya kembali pada 4 mazhab yang masyhur itu dan juga kepada yang lainnya. Itu ya, tolong ini sudah menjadi pemahaman kita harapan gitu. Baik. Nah, inilah yang kita maksudkan contohnya perbedaan dalam memahami nas itu adalah ini. Sebab kenapa kok ada bilang wajib, ada yang bilang sunnah? Karena mu'aradatul qiyas li dzahiril athar. Karena perbedaan di dalam yaitu qiyas atau analogi dengan zahirnya dalil. Maksudnya redaksinya, teksnya dalil itu, kemudian mu'aradah yaitu kontradiksi dengan qiyas atau analogi. Jadi qiyas itu mayoritas mazhab menggunakannya. Ada juga yang menolak qiyas dalam bidang ibadah itu ditolak. Tapi mayoritasnya menerima qiyas itu sebagai proses di dalam pengambilan suatu fatwa atau hukum, ya, penetapan suatu hukum. Analogi, ya, menganalogikan itu ada yang menolak dalam bidang ibadah, tidak boleh analogi. Ya harus dalilnya bagaimana. Nah itu pendapat gitu ya. Sebagaimana qiyas itu diterima itu pendapat, itu ijtihad maksudnya, maka yang menolak juga merupakan ijtihad. Jangan sampai kemudian langsung ditenggel. Wah berarti nggak benar tuh yang qiyas itu, karena ternyata ulama si fulan menolak qiyas, berarti nggak boleh, bukan gitu. Itu adanya merupakan pilihan. Karena kemarin juga ada yang tanya begitu, Pak. Kemarin malam ada yang tanya kajiannya itu bagaimana Ustaz kok pemerintah itu menetapkan subuh itu jam berapa sekarang? Jam 3.40 ya. Itu kan maju apa? Itu kan belum waktunya. Waktu subuh kok sudah dari mana tanya kalau belum waktunya? Itu ada ahli yang lagi viral itu di medsos itu. Seorang profesor yang menyatakan itu sudah kemajuan 20 menit. Ada juga yang umatnya, kenapa hanya 8 menit? Itu kan belum masuk waktu subuh. Kan nggak sah sholatnya. Wah ini sudah berat nih cara menyimpulkannya, ini berat kalau caranya. Bukan begitu. Jadi yang qat'i, yang pasti di dalam Quran itu adalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang muslim beriman itu telah ditetapkan waktunya. Itu yang dalilnya yang pastinya itu ditetapkan waktunya. Yaitu apa? Yaitu kalau subuh misalnya itu adalah fajr namanya, wa Qur'an al-fajr.
dan sholat subuh itu di waktu fajar. Fajar itu kemudian disebut dalam hadis ada kadhib, ada sodik. Itu juga nggak ada bedanya, sampai situ nggak ada bedanya. Semua ulama pegangannya yaitu. Cuma ketika menerjemahkan lantas yang disebut fajar sodik itu kapan? Nah itulah yang beda. Jangan dibilang oh berarti yang pemerintah itu masih fajar kadhib. Wah ini fitnah, bukan gitu. Jadi baik yang jam 3.40, 3.48, 3.60, jam 4 ya, itu semuanya meyakini itu sudah masuk fajar sodik. Artinya diyakini masing-masing itu sudah masuk waktu subuh. Ya sudah, dikembalikan kepada keyakinannya masing-masing. Bagi yang yakin itu 3.40 subuh berarti ya sudah masuk subuh. Kalau jenengan puasa 3.41 masih makan ya batal, salat apa puasanya ya batal. Bagi yang meyakini 3.40. Bagi yang 3.48 ya silakan lanjutkan. Cik iso ngombe, iso ngopi jangan. Ya karena yakinnya 3.48. Terus 3.48 masih minum ya enggak, nanti batal salat apa puasanya. Tapi bagi yang jam 4, ya silakan lanjutkan makan minumnya. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Itu murni urusan ijtihad. Jadi jam itu ijtihad. Jangan dianggap sebagai dalil. Dalilnya tadi itu, makanlah minumnya sampai jelas benang putih di antara benang hitam dari waktu fajar. Kapan itu? Nah, kapannya itu tuh sudah ijtihad. Dalilnya cuma begitu saja. Kalau nggak percaya saya balik ya dengan adakah hadis Nabi yang menyatakan Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin di kota Malang, kalian tuh kalau sahur itu sampai jam 4 silahkan. Setelah itu selesai. Kan nggak ada. Sahabat Nabi juga nggak ada, tabiin juga nggak ada, tapi 3 generasi terbaik nggak ada yang menyampaikan sampai jam, sampai nggak ada, menit apalagi nggak ada, apalagi detik. Itu murni ijtihad. Itu ijtihad. Nama ijtihad itu ya menjadi beberapa gitu. Dalam ini di Indonesia ada 3 sekarang, semuanya 2, sekarang ada 3, yaitu jam 3.40 hari ini ya, 3.40, 3.48 dan jam 4. Ya sudah, silakan berpulang pada keyakinannya masing-masing. Saya warga Muhammadiyah, saya meyakini 3.48 itu sudah masuk subuh. Saya tidak berani kalau sahur jam 3.48 ya saya berhenti. 3.47 saya harus berhenti. Maksimal maksudnya. Tapi bagi yang saudara kita main jam 4 ya silakan. Itu tetap sah, puasanya jangan dibilang batal, jangan. Ya, karena itu sudah menyangkut ijtihad, itu ijtihad yang kita harus hormati. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi cara kita memahami itu begitu. Ini urusan pemahaman atas dalil itu beda dengan dalil. Jangan sampai kita keliru. Ini kebanyakan, mohon maaf saya sampaikan, kebanyakan mengira pemahaman atas dalil itu sama dengan dalil, itu beda, Pak. Kalau dalil itu kita nggak boleh menolak, itu hak adanya. Ya tadi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul. Itu dalil, Pak. Kita nggak boleh menolak sama itu. Menolak kita itu kufur, gitu. Bahaya kita menolaknya. Tapi pemahamannya jam berapa itu sudah menyangkut ijtihad pemahaman. Dan kita punya hak untuk meyakini yang mana, kita punya hak. Jangan dibilang kita nggak punya hak. Silakan ya, mau yakin jam 4 ya silakan gitu. Lo gimana kalau jangan misalnya sholat subuh di sini, yang di sini jam berapa adanya? Berarti yang ini kan, yang apa namanya, yang pemerintah misalnya, masalah sekarang ya. Nah, kalau jenengan masuk sini yakinnya jam 3.48, ya berarti apa? Sholat tahiyatul masjid dulu, kan gitu saja. Nanti pas 3.49 berarti ya, 3.49 silakan sholat qobliyah subuh. Selesai, apa masalahnya? Nah, bagi jenengan yang jam 4, ya bisa misalnya jenengan, saya senang sholat tapi saya
meyakini belum masuk subuh, ya silakan jenengan sholat sunnahnya di rumah, tunggu jam 4 dengan sholat qobliyah, baru kemudian segera bergegas ke sini. Mas pun nggak apa-apa, demi untuk dua-duanya dapat, jamanya dapat, keyakinannya juga tidak dia langgar, mas selesai. Nah, jenengan juga jangan ngolok-ngolok begitu, itu gak sah posone masa jenengan yang 341 ya, nggak boleh ngolok-ngolok yang 349 yang jam 4 lebih 1. Itu gak sah posone wis masuk subuh cek nyomaknya mau nyomak cek ngerokok ya, cek ngopi macam-macam, itu enggak, bukan gitu. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya ini adalah yang dipegangi itu pemahaman atau istilahnya ijtihadnya para ulama. Jadi jangan sampai kita melampaui. Kalau memang dalil ya dipusing sebagai dalil, kalau ijtihad ya ijtihad. Kalau ijtihad itu sudah ada kaidahnya, la inkara fi masail ijtihadiyah. Jadi tidak boleh saling mengingkari, saling menegasikan perkara-perkara ijtihad, itu enggak boleh gitu ya. Baik. Ini penting saya ulang karena ini ya ternyata masih aja muncul begitu seperti itu ya. Hampir semua masalah khilafiyah itu kita gagahnya di membedakan antara dalil dengan pemahaman atas dalil itu sendiri. Baik. Makanya jangan kalau mendengar komentar di medsos itu jangan cermati ini sedang ngomongkan dalil atau pemahaman dia sendiri atas dalil tersebut gitu. Jadi supaya bisa membedakan, oh berarti ini ijtihadnya. Oh ini berarti saya bicara mengenai dalil yang qat'i, kita nggak boleh membantah, harus dibenarkan. Oh ini adalah pemahaman dia. Terus kemudian berikutnya apa? Emangnya pemahamannya hanya itu saja? Enggak, oh ada lagi, oh berarti ijtihad. Berarti baru kita timbang-timbang mana yang kita punya kemantapan dari 2 atau 3 pendapat itu. Ya gitu lah kira-kira. Baik. Wa dzalika ana qiyasa yaqtadi ilhaqu bi sa'iril arkan allati laysat biwajibatin fi shalah. Karena apa? Qiyas itu berkonsekuensi untuk menggabungkan ya dengan rukun-rukun yang lain yang tidak wajib di dalam sholat. Kenapa? Litifaqim ala wujubil Quran wa anna tasyahuda laisa bi Quran fayajib. Sedangkan yang wajib disebutkan langsung di dalam hadis Nabi, yaitu la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab atau bi Fatihah. Jadi tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Quran atau Al-Fatihah. Sudah kita bahas kemarin itu. Sedangkan tasawuf itu enggak dimasukkan begitu. Maksudnya Nabi tidak mengatakan tidak la sholata liman lam yaqra bi tasyahud, kan tidak ada begitu. Nabi tidak mengatakan tidak sah sholat yang tidak membaca tasyahud, kan tidak ada begitu. Itu argumen yang pertama tadi. Madzhab Maliki sama madzhab Hanafi itu berargumen sunnah itu karena apa? Tidak ada Nabi menyebutkan bahwa tasyahud itu membuat la sholata, enggak sah sholat, enggak ada. Yang disebutkan secara sharih hanya ummul kitab, yaitu Al-Fatihah saja gitu. Itu alasannya. Ini hadis atau ya hadis yang pertama yang dikiaskan berarti selain Al-Fatihah berarti tidak wajib gitu ya itu. Sementara ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia katakan karena Rasulullah SAW yu'allimuna tasyahuda kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an yaqtadi wujubahu. Nabi itu adalah mengajarkan kepada kami tasyahud, bacaan tasyahud maksudnya sebagaimana ya, kama itu sebagaimana Nabi itu mengajari kami ini surah dari Al-Quran, maksudnya bacaan Al-Fatihah dan sesungguhnya di dalam apa sholat itu. Karena ada hadis seperti ini yang menyetarakan pengajaran Nabi tentang tasawuf itu disetarakan dengan pengajaran terhadap Al-Fatihah, maka kalau Al-Fatihah itu wajib, berarti tasawuf juga wajib. Gitulah pemahaman madzhab 2, yaitu Asy-Syafi'i dan Hambali karena hadis ini. Salah satunya itu saja ya. Gitu. Maka karena Al-Quran itu wajib dibaca, baik Al-Fatihah maupun yang lainnya, sudah kita bahas 2 pekan yang lalu, berarti tasawuf juga wajib.
Sementara ada hadis tadi apa? Tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Sementara nggak ada hadis yang menyebutkan tidak sah orang yang tidak membaca tasyahud. Nah, gitu. Itu namanya mu'arodoh. Jadi ada dohirnya, penampakan darinya itu seperti bertolak belakang, gitu ya, bertolak belakang. Itu yang menjadikan kemudian 4 madzhab dibagi 2, makanya 2-nya mengatakan wajib, 2-nya mengatakan sunnah. Ma'anal asla indaha ulai an af'alahu wa aqwalahu fi shalah yajib an takuna mahmulatan ala wujub. Sementara ya pemahaman umum para ulama mujtahid itu setiap yang Nabi perintahkan, apapun itu perintahnya atau contohnya, baik perkataan maupun perbuatan di dalam ibadah itu wajib, asalnya wajib. Maksudnya harus kita lakukan, kecuali ada yaitu dalil yang menyatakan hatta yadullat dalilu ala khilafi dzalika, sampai ada dalil yang menyatakan tidak wajib. Gitu. Tasahud itu bacaan yang dituntutkan Nabi, dicontohkan Nabi. Karena tidak ada Nabi mengatakan ini sunnah loh ya, nggak ada begitu, maka kembali ke hukum asalnya. Namanya dicontohkan Nabi, tidak ada penjelasan itu adalah sunnah, ya berarti hukum dasarnya adalah wajib. Itu tambahan argumen yang mewajibkan. Jadi ini semua kan pemahaman, ini sebenarnya pemahaman semua tadi. Baik mengenai hadis la sholata, itu pemahamannya tidak sah sholatnya, berarti kalau selain Al-Fatihah tidak wajib. Itu pemahaman namanya. Dalilnya apa? La sholata liman yaqra bi fatihatul kitab, itu dalil. Pemahamannya apa? Berarti selain Al-Fatihah itu tidak wajib. Itu yang terakhir itu pemahaman, bukan dalil lagi. Itu sudah berupa pemahaman atau penjelasan atau syarahnya atau pendapat lah gitu ya. Nah, kita harus bisa membedakan di situ. Nah, wal aslu inda ghairihim ala khilafi hadha wa anna ma sabata wujubu fi shalah mimma uttufika alaihi aw suriha bi wujubi fa yajibu an yalhaqu bi illa man suriha bi wa nusu alaihi. Sementara pendapat yang atas yaitu madzhab Hanafi sama madzhab Maliki yang nggak bisa begitu juga. Ya kalau mau dibilang itu tidak wajib ya atau disunahkan gitu ya, maka nggak boleh itu langsung disimpulkan apa, kecuali ada nas yang menyatakan oh ternyata memang itu wajib atau ternyata itu sunnah. Maksudnya apa? Yang dikritik atas madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki itu menyatakan wajib itu kan juga nggak ada juga. Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bitasyahud, nggak ada juga gitu. Berarti jangan dipaksa untuk ikut wajib hanya dengan bermodal pemahaman atau tafsir dari dalil yang ada. Nah, itulah yang namanya ikhtilaf, yang namanya ijtihad berbeda. Itu contohnya seperti itu. Ya, maka ya otomatis ya kesimpulannya mesti beda akhirnya. Nggak mungkin bisa jadi sepakat, itu nggak mungkin, karena sudut pandangnya dari dalil yang dipakai itu udah beda, termasuk istilahnya apa namanya thoriqatul istinbatnya, metode dalam menyimpulkan itu udah beda, maka outputnya fatwanya mesti akan berbeda, dan itu sah, bukan sesuatu yang tercela ya. Maka itu yang disebut tadi ya kekayaan umat Islam itu karena banyak ulama ya, minimal 4 itulah ya, 4 itu perwakilannya yang mempunyai jalur pemahaman yang berbeda-beda cara untuk sampai kepada keluarnya fatwa. Nah itu sekalian ternyata sudah lewat ya, sudah lewat suruh ya, saya kira itu ada redaksinya ya tasawuf, ada macam-macam di sini, ada contohnya. Yang pertama at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibat wassalawat lillah. Ini yang pilihan pertama. Ini dari tasawufnya Umar radhiyallahu anhu. Tapi kita di Indonesia kurang populer.
Kemudian yang kedua contohnya adalah at-tahiyatu lillah wassalawat at-thayyibat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Ini yang redaksi yang lain ya. Ini dari Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan juga pengikutnya ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. Itu apa? Mana tadi? Ini at-tahiyatu barakatuh salawatu thayyibat lillah dan seterusnya. Ini yang agak akrab dengan yang kita yang di Indonesia itu yang dari Imam Ahmad. Nah, ditambah lagi adalah dari tiga itu pilihan ya, silakan mau pilih yang mana. Ya udah kita jalankan ya sudah salah satu pilihan. Itu salah satu pilihan dari tiga. Ya. Minimal tiga pilihan dalam tasyahud, tapi kita mengambil selama ini yang umum at-tahiyatul mubarakatuh itu adalah salah satu pilihan. Nah, tambahannya adalah pertanyaannya setelah sampai asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah setelah syahadat, apakah ada tambahan salawat apakah tidak? Nah, gitu ya. Itu dalam bab ini saya sampaikan secara singkat, yaitu mazhab Asy-Syafi'i lah yang mewajibkan setelah syahadatain itu yaitu ditambah dengan sholawat, yaitu baik ketika tahiyat atau tasyahud awal mau tasyahud akhir. Alasannya apa? Ini juga beda lagi. Alasannya adalah berpijak kepada surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di mana perbedaannya? Perbedaannya kalau Imam Syafi'i memahami ayat ini, kata wa yusallimu taslima itu maksudnya ucapkan salam itu di dalam sholat, itu yang wajib. Kan salam wajib kan, yang ke kanan, ke kirinya sunnah. Karena kan wajib. Karena sholawat itu diperintahkan bersamaan dengan salam. Shallu alaihi wasallimu taslima. Salamnya wajib, berarti sholawatnya juga wajib kan begitu. Pertanyaan wajibnya di mana? Ya di waktu sholat gitu. Itu anunya apa? Runutnya begitu. Sama dengan kita pernah bahas itu, baca Quran itu wajib didengarkan. Di mana itu? Apakah setiap kita di mana-mana dengar loudspeaker atau di bis atau ini kita wajib dengarkan? Ya dibahas panjang nih para ulama, yang disepakati wajibnya adalah ketika sholat. Sama, sholawat itu perintah Allah, wajib atau sunnah? Sunnah. Ada wajibnya. Wajibnya di mana? Ketika sholat. Karena penyebutan perintah sholawat itu bersamaan dengan yusallimu taslima, Imam Syafi'i memahami maksudnya yusallimu taslima itu adalah ucapan salam yang wajib di dalam sholat. Karena salam di dalam sholat itu wajib, berarti sholat juga wajib dilafalkan juga. Nah, itu cara berpikirnya Imam Syafi'i. Tapi yang lainnya tidak menggunakannya. Jadi tiga madhab yang lain itu hanya sampai asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tetapi kalau madhab Syafi'i ditambah dengan sholawat. Maksudnya ketika tasyahud awal itu ditambah Allahumma shalli ala Muhammad, misalnya itu sudah cukup. Yang penting ada sholawatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira. Sekarang mohon maaf kepanjangan. Ada yang darurat mau disampaikan, silakan. Nggih, monggo. Ya, baik. Yang mudah disepakati melafalkan Sayyidina dalam sholawat apapun bentuk sholawatnya, lafalnya, itu yang telah disepakati kebuliannya, bahkan menyatakan bagusnya itu adalah di luar sholat. Adapun di dalam sholat itu terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya di mana? Bukan kepada boleh tidaknya mengucapkan Sayyidina, tetapi kepada kekhawatiran itu menambah
bacaan di luar sholat. Apakah ulama yang membolehkan Sayyidina itu tidak tahu hadis tentang larangan membaca bacaan di luar sholat? Tahu, sama-sama tahunya. Tetapi itu dianggap tidak menambah yang terlarang di dalam sholat. Contohnya apa? Contohnya ada kita diberi ruang untuk berdoa semau kita. Kapan itu? Ketika sujud maupun ketika menjelang salam. Itu kan redaksinya terserah kita. Yang penting kalau bahasa Arab silakan, kalau bahasa Jawa ya dalam hati kan gitu. Nah, berarti kan boleh mengucapkan. Apa misalnya juga Nabi ketika membaca misalnya surah Al-Alam Al-Ghasyiyah itu ketika menyebutkan apa, dia juga mengucapkan di luar daripada surah itu. Nah, sehingga itu menjadi pijakan nambah Sayyidina itu bukan merusak sholat, itu juga artinya karena dalam prakteknya Nabi dan juga sahabat-sahabat itu biasa untuk menambah lafal di luar daripada lafal sholat minimal ketika apa? Ketika berdoa. Adapun kemudian dikeraskan kan tidak. Maksudnya kan Sayyidina itu kan bukan bacaan jahar, kan bacaan yang tidak jahar. Itu bagi yang membolehkan Sayyidina. Adapun yang tidak bolehkan karena tadi khawatir kalau itu merusak sholat. Karena apa? Karena itu kan sudah di luar bacaan sholat yang ditentukan Nabi. Karena sholawatnya yang Nabi contohkan itu seperti itu. Ya gitu saja. Ya artinya itu apa? Masuk ranah ikhtilaf, berbeda pendapat. Silakan mau jangan pakai, ya silakan, enggak ada masalah. Kalau Muhammadiyah tidak memakainya. Muhammadiyah termasuk yang memilih pendapat ketika sholat itu jangan pakai Sayyidina, tapi keluar sholat silahkan. Karena di dalam fatwa putusan tarjih pun juga ada kata Sayyidina di dalam muqaddimahnya. Tapi itu di luar sholatnya. Betul ya? Baik, sementara cukup ya. Silakan kalau ada nanti kita mau lanjutkan diskusi, kita di luar sambil ngopi ya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu bi 'alaina musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana wa ja'al warsamina wa ja'al astaruna ala mudlamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Allahumma fiqna qawmin tariqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.